Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan sekarang ada fitur yang lebih memudahkan kamu untuk menemukan zodiak kamu. Silahkan baca di deskripsi dan tekan timer yang berwarna biru di bagian zodiak kamu supaya bisa menghemat waktu dan durasi daripada kamu semua. Oke, langsung saja di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, Kamis 3 Desember 2020, dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The World. Artinya apa? Pertama, di sini daripada segi keuangan gak usah dipikirkan secara berlebihan. Memang seperti biasa ketika di awal bulan selalu ada pengeluaran yang besar. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi kekeringan daripada sisi keuangan kamu, ini adalah sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat wajar. Tetapi hal ini tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena beberapa saat nanti kemudian kamu akan mendapatkan kembali rezeki-rezeki yang saat ini sedang kamu perjuangkan daripada pekerjaan kamu dan usaha kamu. Jadi kamu nggak usah terlalu khawatir ketika di awal bulan memang tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 7 Desember ada pengeluaran-pengeluaran yang besar. Itu nggak usah kamu terlalu khawatirkan. Karena apa? Karena polanya memang masih sama seperti bulan November maupun bulan Oktober kemarin, yaitu di awal bulan selalu diawali dengan pengeluaran yang cukup besar. Tetapi kamu nggak usah khawatir. Karena apa? Karena di sini momentumnya kamu dapat banget. Pertama, daripada segi pekerjaan ada potensi untuk mendapatkan penghasilan, pemasukan 2 kali lipat dibandingkan bulan November kemarin. Sehingga memang prosesnya adalah bisa melalui 1 minggu pertama di bulan Desember tahun 2020 ini. Dan buat kamu yang berwirausaha, tentunya di sini ada beberapa proyek-proyek yang sepertinya akan terwujud dalam waktu dekat ini. Dan di sini nggak usah terlalu khawatir mengenai pengeluaran yang cukup besar di awal bulan Desember 2020. Dan kemudian yang terakhir, ketika saya membahas soal hubungan asmara, seharusnya kamu berpikirnya sederhana. Seharusnya kamu berpikirnya itu simple. Nggak usah merasa inosen. Inosen itu apa? Semua kesalahan itu kayak kamu semua yang bersalah. Artinya apa? Artinya kamu nggak boleh berpikir seperti itu. Karena apa? Sejauh ini di dalam urusan hubungan asmara kamu, ketika ada konflik, ketika ada masalah, kamu selalu berpikir sepertinya aku yang salah, sepertinya aku yang harus minta maaf duluan. Padahal kamu itu nggak salah. Nah, kenapa kok kamu melakukan hal itu? Pertama, kamu tidak ingin hubungan asmara kamu ini terjebak dalam masalah yang terus-menerus. Tetapi apa endingnya? Walaupun kamu sudah berusaha meminta maaf, walaupun tidak bersalah, tetapi masalah itu masih tetap ada. Sehingga apa? Sehingga di sini memang perlu ketegasan daripada diri kamu dan perlu kejelasan daripada sisi pasangan kamu. Jadi jangan sampai hubungan asmara ini terkesan hanya kamu saja yang memperjuangkan, sedangkan daripada pasangan kamu itu dia bisa berenak-enak ria. Oleh karena itu, upayakan jangan terlalu merasa bersalah terhadap permasalahan yang terjadi tentang hubungan asmara kamu. Dan khususnya di hari ini, Kamis 3 Desember 2020, kamu harus punya ketegasan terhadap hubungan asmara kamu. Oke? Sementara seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis 3 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu The Magician.
Dan kemudian di sini ada kartu Pack Oswald. Oke, kamu ada masalah? Iya, memang. Masalahnya tentunya ada. Apalagi di awal bulan Desember menjelang berakhirnya tahun 2020 akan ada banyak sekali masalah-masalah yang datang menghampiri kamu. Dan di sini masih seperti yang saya katakan kemarin, kamu masih berjuang sendiri untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang menghadang dan menghadapi kamu. Artinya apa? Di sini masalah keuangan, masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah usaha, semuanya melimpah di bulan Desember tahun 2020 ini. Sehingga apa? Sehingga kamu harus berjuang sendirian, Pack Oswald, untuk menghadapi masalah ini seorang diri. Dan nggak apa-apa. Nggak masalah, ketika kamu menghadapi masalah ini seorang diri, nggak usah terlalu dijadikan beban pikiran kamu. Karena apa? Kamu punya kemampuan yang luar biasa kok untuk bisa mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah kamu yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Apa sih yang menyebabkan mood kamu cenderung berantakan hari ini? Sebenarnya kalau bisa saya katakan yang menyebabkan mood swing kamu berantakan pada hari Kamis 3 Desember 2020 ini adalah bukan daripada keadaan yang ada, bukan karena orang lain, tetapi karena daripada sikap diri kamu sendiri. Diri kamu yang terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang seharusnya tidak kamu pikirkan atau overthinking yang cenderung negatif, ini yang sebenarnya mengakibatkan mood dan perasaan kamu di hari ini cenderung berantakan. Oleh karena itu, walaupun banyak masalah, walaupun banyak persoalan, tetapi kamu harus tetap yang namanya berpikir positif, terutama daripada sisi usaha maupun daripada sisi pekerjaan kamu. Dan poin yang kedua, daripada sisi keuangan, memang ada rezeki yang melimpah, ada keajaiban rezeki yang kamu dapatkan. Tetapi di sini sayangnya sebagai catatan yang harus kamu stabilo, yaitu pengeluaran kamu. Pengeluaran kamu tidak bisa kamu handle, tidak bisa kamu kendalikan. Karena apa? Tadi di awal sudah saya katakan, kamu bertanggung jawab terhadap keuangan kamu, mencukupi keluarga kamu dan mencukupi keperluan diri kamu sendiri. Dua hal ini saja sudah memakan pengeluaran yang besar. Nah, di sini pertanyaannya adalah, memang di bulan Desember ini secara rezeki kamu cukup melimpah, tetapi secara pengeluaran juga cukup besar sekali. Jadi hal ini harus bisa kamu jadikan bentuk kewaspadaan daripada sisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, ketika kita bahas soal hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, tentunya harus ada pengertian daripada pasangan kamu. Karena apa? Posisinya saat ini kamu sedang menghadapi tekanan yang cukup berat. Oleh karena itu, pasangan kamu seharusnya jangan menambah tekanan yang ada, tetapi justru kalau bisa meringankan beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Ketika pasangan kamu bisa bersikap seperti itu, membantu kamu meringankan masalah kamu, tentunya hal ini akan menjaga ruang-ruang keharmonisasian tentang hubungan asmara kamu. Dan saya harap antara kamu dengan pasangan bisa sama-sama saling meringankan, bukan malah sama-sama saling memberatkan satu sama lain. Dan seperti ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Nine of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Three of Cup. Oke, kamu harus berhati-hati di bulan Desember ini, ada pihak-pihak yang sepertinya berusaha untuk menghancurkan kamu dalam tanda kutip. Artinya apa? Daripada urusan usaha, daripada urusan pekerjaan, di sini bisa saya katakan cukup lancar, tetapi kelancaran yang terjadi daripada sisi usaha kamu, kelancaran yang terjadi dari usaha dan pekerjaan kamu, ini juga harus kamu waspadai. Waspada terhadap hal apa? Terhadap pihak-pihak eksternal yang berusaha untuk merusak keharmonisasian daripada pekerjaan serta usaha kamu. Sehingga kamu harus waspada terhadap pihak ketiga yang kemungkinan bisa merusak usaha dan pekerjaan kamu. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua daripada sisi keuangan, tentunya di sini yang harus kamu pahami,
masih cukup bagus, masih cukup stabil, masih cukup lancar. Walaupun memang di awal bulan Desember tahun 2020 ini secara pengeluaran memang ada beberapa hal yang cukup besar. Karena apa? Ada pemenuhan tanggung jawab, pemenuhan kewajiban, dan pemenuhan kebutuhan yang memang itu rutin kamu lakukan di setiap awal bulan. Dan kemudian poin yang ketiga di sini, secara pengendalian keuangan kamu masih cukup bagus kok sebenarnya. Hanya saja memang kamu nggak usah kaget ketika di awal bulan ada pengeluaran-pengeluaran yang bahkan ada penambahan daripada sisi pengeluaran kamu. Dan untuk hubungan asmara di sini saya katakan memang masih cukup datar-datar saja, masih cukup flat. Ada masalah, iya ada masalah memang, ditambah lagi ada masalah yang memang dalam tanda kutip sampai dengan saat ini masalah tersebut belum terselesaikan. Apalagi ada beberapa pihak keluarga yang sakit, ada beberapa pihak keluarga yang sepertinya memberatkan kamu secara moral maupun secara material, yang dimana masalah itu sampai dengan saat ini masih belum selesai. Dan saya doakan semoga masalah kamu bisa segera terselesaikan setidaknya sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Dan tetap semangat, tetap berupaya, tetap berjuang, dan masalah kamu itu harus bisa segera kamu selesaikan supaya nanti menghadapi tahun 2021 kamu bisa lebih lega lagi dan bisa merasa bersemangat untuk beresolusi di tahun 2021. Dan seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Untuk kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Fool. Artinya apa? Secara segi keuangan bisa saya katakan cukup lancar. Bahkan di sini segi keuangan kamu bisa mencukupi kebutuhan diri kamu dan kebutuhan keluarga kamu. Apalagi jika kamu adalah dalam tanda kutip tulang punggung keluarga, kamu bisa membagi keuangan kamu untuk kebutuhan kamu dan untuk kebutuhan keluarga kamu. Dan bahkan di sini luar biasa adalah daripada sisi keuangan kamu bisa menyisihkan beberapa rupiah daripada pendapatan kamu untuk bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Poin yang pertama adalah segi keuangan kamu masih cukup terjaga di hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 ini. Kemudian poin yang kedua, walaupun secara keuangan kamu cukup lancar, tetapi di sini juga ada kartu The Fool, yang artinya apa? Yang artinya kamu sepertinya di hari ini agak kurang bahagia. Kenapa kok saya katakan agak kurang bahagia? Karena kamu selalu mendahulukan kepentingan-kepentingan teman-teman kamu, mendahulukan kepentingan tempat kerja kamu dibandingkan kepentingan diri kamu sendiri. Sehingga apa? Ketika kamu terlalu disibukkan dengan berusaha untuk mendahulukan kepentingan teman-teman kamu, maka kamu seakan-akan lupa dengan kebahagiaan dan kenyamanan diri kamu sendiri. Sehingga apa? Sehingga seharusnya kamu yang berhak menciptakan kebahagiaan kamu sendiri, ada sebuah kecerobohan karena kamu terlalu mementingkan urusan orang lain. Nah, hal ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Mumpung hari Kamis belum terwujud, maka di sini harus kamu jadikan suatu evaluasi, jangan lakukan kecerobohan terhadap hal tersebut. Dan kemudian poin yang terakhir. Poin yang terakhir masih bicara soal masa lalu. Karena apa? Sampai dengan saat ini kamu masih belum terlepas daripada bayang-bayang masa lalu. Sehingga apa? Kecerobohan kamu yang setitik bisa saja merusak semuanya. Maka dari itu jangan biarkan satu titik celah pun untuk masa lalu kamu yang negatif masuk ke dalam diri kamu. Kamu harus tegas untuk menghadapi teror-teror daripada masa lalu kamu. Karena apa? Sampai dengan saat ini kalau kamu lengah sedikit saja, masa lalu tersebut bisa menghancurkan diri kamu seperti kemarin. Maka dari itu ketegasan kamu untuk menolak kembali masa lalu yang buruk harus betul-betul bisa kamu lakukan, terutama daripada sisi hubungan asmara kamu. Jangan biarkan masa lalu yang kurang baik justru malah menghancurkan hal-hal baik yang sudah susah payah kamu bangun sampai dengan detik ini. Oke, pokoknya hal ini harus bisa kamu jadikan motivasi dan semangat, dan ketika ada hal buruk tentang masa lalu, maka kamu harus bisa segera menghilangkan hal tersebut.
Oke, pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis 3 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian di sebaliknya ada kartu Eight of Wands. Artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Taurus, poin yang pertama adalah kamu itu kekurangan waktu. Kekurangan waktu untuk apa? Kekurangan waktu untuk mengurusi diri kamu sendiri. Kamu terlalu sibuk ngurusin pekerjaan kamu, terlalu sibuk ngurusin usaha kamu, ngurusin pasangan kamu, sampai pada akhirnya kamu itu lupa bahwa diri kamu juga perlu diperhatikan, bahwa diri kamu juga perlu diurusi. Maka dari itu di awal bulan Desember tahun 2020 ini kamu harus bisa memprioritaskan diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau kamu masih terlalu sibuk memprioritaskan orang lain dalam tanda kutip pekerjaan kamu maupun pasangan kamu, maka kamu seakan-akan lupa dengan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, upayakan dan usahakan yang semaksimal mungkin. Dimulai dari hari ini, Kamis 3 Desember 2020, kamu juga harus prefer untuk bisa lebih peduli, lebih perhatian terhadap diri kamu sendiri. Terutama dalam 3 hal. Yang pertama, daripada urusan keuangan alokasikan kepada kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Alokasikan kepada kebutuhan-kebutuhan yang primer. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus betul-betul bijaksana daripada mengatur keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, jangan biarkan lingkungan sekitar kamu merusak dan mengendalikan diri kamu. Oleh karena itu usahakan kamu harus bisa lebih perhatian dan lebih peduli terhadap diri kamu. Dan yang terakhir, daripada urusan hubungan asmara, tentunya di sini kamu sudah bisa memahami pasangan kamu dengan sangat baik. Di sisi yang lain, terkadang pasangan kamu belum bisa memahami kamu dengan cukup baik. Nah, ini nggak perlu dipermasalahkan. Seharusnya kamu memberikan kesempatan kepada pasangan kamu. Sesekali kamu berikan nasihat kepada pasangan kamu bahwa apa yang kamu lakukan ini sebenarnya salah loh. Sebenarnya yang betul itu seperti ini, seperti ini. Kalau pasangan kamu itu bisa mengerti kamu, maka dia akan mengindahkan daripada sisi nasihat kamu terhadap hubungan asmara antara kamu dengan pasangan kamu. Pokoknya intinya di hari Kamis ini 3 Desember 2020 kamu harus bisa lebih peduli, lebih mengurusi diri kamu sendiri. Oke? Tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 3 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Cup. Artinya apa? Artinya di sini bisa saja orang-orang di sekitar kamu menjadi duri dalam daging. Artinya apa? Ketika kamu terlalu baik dengan orang lain, ketika kamu terlalu percaya dengan orang lain kemungkinan besar bisa menjatuhkan kamu. Oleh karena itu kalau bisa saya katakan, kamu harus betul-betul berhati-hati terhadap lingkungan sekitar kamu. Kamu harus bisa menyusun strategi selayaknya orang bermain catur. Artinya apa? Diam tetapi mematikan. Jadi kamu jangan terlalu mudah percaya, jangan terlalu mudah memberikan kepercayaan kamu kepada siapapun yang ada di sekitar kamu, baik untuk pekerjaan maupun untuk usaha dan sosial kamu. Karena apa? Orang lain bisa saja meremehkan kamu dan menjatuhkan kamu. Tetapi yang harus kamu lakukan adalah jangan terlalu menghiraukan sisi kelemahan kamu. Tetapi kamu juga harus bisa lebih positif thinking terhadap diri kamu. Kamu punya kemampuan yang luar biasa. Apalagi di akhir tahun 2020 ini, kamu sudah punya planning yang cukup besar atau big planning. Rencana yang besar untuk kamu hadapi di tahun 2021. Oleh karena itu, kamu harus fokus trulala. Untuk apa? Untuk mewujudkan daripada rencana-rencana kamu yang sudah kamu susun ini. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan terhadap diri kamu sendiri. Memang masalah untuk mewujudkan rencana kamu ini tentunya ada. Tetapi di sini kamu jangan membiarkan hambatan-hambatan untuk mewujudkan rencana kamu mempengaruhi kebahagiaan kamu. Dan kamu berhak untuk bahagia di akhir tahun 2020 ini. Jangan biarkan orang lain meremehkan kamu,
Jangan biarkan orang lain menghancurkan kebahagiaan kamu. Semuanya berada di tangan kamu sendiri, termasuk di dalam hubungan asmara sekalipun. Kamu yang memegang peranan penting, kamu yang memegang peranan kunci terhadap kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu. Jadi kebahagiaan itu diciptakan, dinikmati bersama, dan kemudian dibagikan. Jangan biarkan orang lain merusak kebahagiaan kamu. Dan poin ini harus menjadi poin inti di hari Kamis 3 Desember 2020 untuk kamu yang punya zodiak Gemini, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Untuk kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Hermit dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Hanged Man. Artinya apa? Artinya di sini saya melihat ada rasa lelah, ada rasa letih, ada rasa capek, ada rasa lemas, ada rasa lunglai daripada zodiak Cancer ini terhadap keadaan. Pertama, hati kamu itu lelah dengan sendirinya. Terkadang memang karena kamu terlalu takut mengecewakan pasangan kamu, jadi kamu kayak merasa nggak enakan dengan pasangan kamu. Sehingga apa? Kamu ngerasa capek hati. Capek hati karena apa? Memaafkan kesalahan pasangan kamu yang terus-menerus terjadi. Masih sama kan sama hari kemarin? Ini memang mengakibatkan rasa capek yang luar biasa daripada diri kamu. Karena apa? Kamu sudah memberikan maaf yang seharusnya kesempatan yang kamu berikan kepada pasangan kamu bisa dijadikan momentum untuk merubah sikap, untuk berintrospeksi. Tetapi kenyataannya pasangan kamu masih belum bisa mengintrospeksi kesalahannya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kamu terlalu memaksakan diri untuk melakukan suatu perbuatan yang dimana bertentangan dengan diri kamu sendiri. Termasuk di dalam urusan usaha maupun di dalam urusan pekerjaan kamu. Karena apa? Di sini kamu itu merasa nggak nyaman untuk melakukan hal tersebut. Nah, hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan pertentangan atau berantem nih antara pikiran dengan perasaan kamu ini berantem. Oh, aku nggak mau seperti ini, enggak, ini harus seperti ini. Jadi kamu terhadap diri kamu sendiri itu bertentangan, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan kamu itu ngeblank apa yang harus kamu lakukan di hari ini. Sehingga kalau bisa saya katakan di hari ini kamu tenangkan pikiran kamu, tenangkan perasaan kamu, sinkronkan, kemudian selaraskan, kemudian pikirkan apa yang hendak kamu tuju. Supaya apa? Supaya di dalam diri kamu tidak bertentangan. Itu adalah poin kunci yang harus kamu lakukan pada hari Kamis 3 Desember 2020 ini. Dan kemudian poin terakhir, bicara soal masalah keuangan, di sini ada kartu The Hanged Man. Secara keuangan itu kamu sepertinya berjuang keras untuk mencukupi semuanya. Sehingga apa? Sehingga terkesan kaki di kepala, kepala di kaki. Berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi tanggung jawab. Sehingga apa? Sehingga di sini kalau bisa saya katakan, pertama, keuangan kamu digunakan untuk kebutuhan kamu, iya memang. Kedua, keuangan kamu digunakan untuk memenuhi kewajiban kamu, iya memang. Ditambah yang ketiga, ada tanggung jawab terhadap keluarga, yang dimana tanggung jawab terhadap keluarga ini sepertinya memang kamu menopang seutuhnya. Sehingga nggak heran kalau di awal tadi saya mengatakan kamu capek, kamu lemah, kamu letih, kamu lelah. Itu adalah sesuatu yang wajar. Dan tentunya kamu harus tetap semangat. Karena apa? Selayaknya seekor kepiting, kamu harus bisa beradaptasi terhadap musim yang menerpa kamu. Beradaptasi dengan segala bentuk tanggung jawab dan masalah yang kamu hadapi. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 3 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya, setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Hierophant dan kemudian di sini ada kartu Pack of Wands. Artinya apa? Artinya di sini poin yang pertama, kamu harus bisa tegas terhadap diri kamu sendiri. Katakan tidak pada hal-hal yang kamu rasa tidak sanggup untuk melakukan. Karena apa? Kalau kamu terlalu memaksakan hal yang sebenarnya kamu tidak sanggup untuk melakukan, maka hal ini berpotensi menciptakan eskalasi permasalahan yang baru. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan dan masalah usaha. Rasanya memang masih cukup pelik masalah yang kamu hadapi daripada usaha dan
pekerjaan kamu. Sehingga apa? Usaha kamu, upaya-upaya kamu untuk mencari kunci daripada masalah yang kamu hadapi saat ini sepertinya memang masih menemui beberapa hambatan. Oleh karena itu kamu harus menyingkirkan hambatan-hambatan kamu terlebih dahulu. Jika hambatan-hambatan itu bisa kamu singkirkan, maka di dalam menyelesaikan masalah kamu tentunya akan lebih mudah. Apalagi kamu sudah memegang kuncinya, tinggal singkirkan hambatannya dan selesaikan masalahnya. Itu adalah poin daripada sisi pekerjaan dan sisi usaha kamu. Dan kemudian memang masalah yang kamu hadapi saat ini cukup banyak, bahkan cukup kompleks. Tetapi di sini kamu masih cukup bisa membawa diri kamu. Artinya apa? Walaupun di satu sisi kamu ada masalah yang cukup berat, tetapi kamu tidak membiarkan masalah mengendalikan kamu. Oleh karena itu, walaupun bisa saya katakan kamu menutupi masalah kamu terhadap keluarga kamu menutupi masalah kamu terhadap pasangan kamu, ini semua kamu lakukan demi apa? Demi mereka tidak terbebani dengan masalah kamu. Karena di satu sisi kamu tidak ingin memberatkan keluarga kamu, tidak ingin memberatkan pasangan kamu terhadap masalah yang kamu hadapi. Sehingga apa? Kamu lebih memilih berbohong kepada keluarga kamu dan pasangan kamu daripada harus berbagi masalah dengan pasangan maupun dengan keluarga kamu. Dan tentunya hal ini memaksa kamu harus bisa menyembunyikan itu semua dengan apa? Dengan keceriaan yang ada di dalam diri kamu. Dan saya doakan semoga semua masalah kamu, semua masalah yang kamu hadapi di hari ini dan beberapa hari ke depan bisa segera terselesaikan. Dan tentunya dengan semangat seekor singa, kamu tentunya pasti bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk masalah keuangan masih sama, karena adanya banyak tanggung jawab sehingga memaksa kamu berpikir ulang untuk bisa memanage keuangan kamu dengan begitu baik. Oke, kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Untuk kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu The Star. Yang artinya apa? Yang artinya poin yang pertama adalah kelemahan kamu. Ini saya katakan sejujurnya ya. Kelemahan kamu saat ini sampai dengan detik ini adalah kamu lebih sering mengikuti pendapat orang lain daripada pendapat diri kamu sendiri. Artinya apa? Secara pendirian di sini kamu itu mudah berubah. Makanya nggak heran kamu mudah dimanfaatkan oleh orang lain, mudah dikendalikan oleh orang lain, mudah dipermainkan oleh orang lain. Karena apa? Karena kamu terlalu mengikuti pendapat orang lain daripada pendapat diri kamu sendiri. Sekalipun pendapat daripada orang lain itu kamu merasa nggak sreg dengan diri kamu, tetapi kamu terpaksa melakukan. Karena apa? Karena kamu terlalu takut untuk mengecewakan orang lain. Sehingga hal ini menutup kesempatan yang ada di dalam diri kamu untuk merasa bebas, untuk mengutarakan kepikiran kamu. Kamu merasa terkekang. Sepertinya kamu merasa terkekang banget nih di bulan Desember tahun 2020. Padahal kalau kau bisa melepaskan keterikatan tersebut, ada momentum yang bagus. Ada momentum yang baik di bulan Desember ini. Tetapi jika kamu bisa melepaskan keterikatan kamu terhadap orang lain, kamu harus punya kedaulatan terhadap diri kamu sendiri. Jangan biarkan orang lain itu mengendalikan kamu, bro. Karena apa? Kalau kamu masih terus dikendalikan oleh orang lain, termasuk dikendalikan oleh pasangan kamu, maka kamu akan merasa keterikatan ini semakin mengikat. Jadi apa yang orang lain inginkan, apa yang pasangan kamu inginkan, kamu selalu berusaha untuk menuruti. Walaupun pada kenyataannya hati kamu itu merasa nggak nyaman. Hati kamu itu merasa nggak sreg untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu kamu juga harus berhak berdaulat terhadap diri kamu sendiri. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, masalah keuangan. Kamu sedang berusaha untuk menyirami tanaman yang berupa keuangan kamu. Artinya apa? Kamu berusaha untuk memupuk kondisi keuangan kamu. Memang di sini di bulan Desember perkembangannya nggak terlalu pesat, perkembangannya nggak terlalu signifikan. Tetapi dengan ketelatenan kamu terhadap sisi keuangan kamu, tentunya hal ini akan mendapatkan hasilnya nanti ketika sudah berbuah.
ketika sudah berbuah nanti kamu akan panen daripada sisi keuangan kamu, dan tentunya harus perlu kesabaran ekstra untuk memanajemen keuangan kamu yang cukup berantakan sampai dengan saat ini. Urusan usaha, urusan pekerjaan, lakukan yang terbaik semampu kamu. Karena memang di bulan Desember ini mau tidak mau kamu harus bisa bertahan terlebih dahulu. Bertahan dengan usaha kamu dan bertahan dengan sisi pekerjaan kamu. Dua hal ini harus kamu yakini. Karena apa? Kamu pengen keluar, itu masih ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan. Jadi usahakan bertahan terlebih dahulu walaupun situasinya terkadang tidak memungkinkan. Oke? Pokoknya tetap selalu semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis 3 Desember 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Knight of Cup. Artinya apa? Artinya di sini memang di satu sisi kamu orangnya lebih banyak mengalah di hari ini. Kenapa saya katakan lebih banyak mengalah? Walaupun dalam kondisi yang benar, tetapi Libra sepertinya di hari Kamis 3 Desember tahun 2020 itu lebih banyak mengalah. Karena apa? Karena dia tidak ingin menciptakan masalah yang baru. Sudah cukup, masalah Libra sudah cukup banyak. Masalah Libra sudah cukup menyakitkan. Makanya dari itu di sini kenapa Libra cenderung mengalah dan cenderung mundur daripada keadaan, karena Libra sudah ada masalah. Libra tidak ingin menambah masalah yang ada. Dan kemudian poin yang kedua adalah Libra itu orangnya lebih suka menghindari konflik di hari ini. Karena memang pertama tadi sudah saya katakan masalah Libra sendiri itu sudah banyak. Sehingga Libra tidak ingin menambah konflik daripada yang sedang dihadapi saat ini. Sehingga nggak heran Libra di hari ini sikapnya agak cenderung berbeda. Karena apa? Karena dia ada masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu dia menolak masalah baru yang muncul di hari ini. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, secara pekerjaan, secara usaha, di sini Libra sedang berusaha keras. Karena apa? Di sini dia sedang berusaha untuk membangun pondasi yang kuat. Apalagi tahun 2021 tinggal 28 hari lagi. Sehingga mau tidak mau pondasi yang kuat untuk menghadapi tahun 2021 harus dibangun mulai dari sekarang. Oleh karena itu nggak heran ketika Libra di hari ini sedang sibuk-sibuknya untuk membangun pondasi yang kuat untuk menghadapi tahun 2021. Dan poin selanjutnya daripada masalah keuangan, untuk masalah keuangan di sini bisa saya katakan progresnya cukup bagus sejak memasuki bulan kelahiran kamu di bulan Oktober, bulan November, dan saat ini bulan Desember. Tentunya progres-progres yang baik daripada sisi keuangan kamu ini cukup terasa. Walaupun daripada sisi usaha cenderung mandek karena terdampak pada situasi saat ini, tetapi daripada sisi pekerjaan kamu masih menopang daripada keuangan kamu. Sehingga apa? Walaupun secara jumlah belum terlalu signifikan, tetapi harus kamu syukuri bahwa keuangan kamu setiap bulannya ada progres yang membaik. Dan yang terakhir, ketika kita bahas soal masalah hubungan asmara antara kamu dengan pasangan, di sini memang di satu sisi pasangan kamu sering sekali menciptakan masalah yang baru. Tetapi di sini karena kamu sudah cukup capek dengan masalah yang ada, maka kamu lebih cenderung mengalah tentang hubungan asmara kamu. Jadi ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, walaupun kamu tidak salah, kamu lebih memilih disalahkan daripada malah menambah masalah daripada sisi hubungan asmara kamu. Dan ini adalah suatu bentuk kedewasaan yang sangat luar biasa. Karena apa? Libra ingin betul-betul menjaga situasi dan kondisi yang ada di dalam hubungan asmara ini supaya tidak menciptakan masalah-masalah yang terus membebani. Oke, jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Queen of Wands. Artinya apa? Di satu sisi, sikap kamu yang terlalu peduli dengan orang lain terkadang ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain.
Sifat kamu yang terlalu nggak enakan terhadap orang lain ini juga bisa menjadi kelemahan kamu. Karena apa? Satu sisi daripada urusan pekerjaan, kenapa pekerjaan kamu berantakan? Karena kamu terlalu peduli, kamu terlalu nggak enakan dengan orang lain, sehingga apa? Kamu terlalu dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh orang lain. Ini karena apa? Karena kamu merasa semuanya kamu itu bisa melakukan. Sehingga apa? Kamu mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan ketika ada masalah, kamu lebih memilih menjadi pihak yang disalahkan. Sehingga apa? Nggak heran ketika kamu di tempat bekerja kamu merasa terbebani karena apa? Karena kamu merasa kamu nggak apa-apa disalahkan. Lebih baik kamu disalahkan daripada kamu menjadi objek pesakitan. Artinya apa? Artinya di sini kamu merasa nggak nyaman daripada tempat kerja kamu. Karena apa? Ada situasi yang memang tidak kondusif di hari ini. Dan situasi yang tidak kondusif ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan diri kamu merasa terkekang. Mengakibatkan diri kamu merasa terzolimi. Dan memang terzolimi betul kamu daripada sisi pekerjaan kamu. Dan bahkan ada beberapa Scorpio yang sampai dengan hari ini bisa dikatakan dikeluarkan daripada tempat kerjanya. Karena apa? Karena dia dizolimi oleh keadaan di tempat kerjanya. Sehingga apa? Sehingga secara tanggung jawab, ini ada tanggung jawab dua hal, moral dan material. Secara tanggung jawab materi, pemasukan kamu cukup terbatas di awal-awal bulan Desember ini. Makanya saya nggak mengatakan di awal-awal ini nggak ada perbaikan, walaupun sebenarnya perbaikannya itu ada, tetapi karena perbaikan ini nggak terlalu terasa, makanya saya masih mengatakan masih ada penurunan. Karena apa? Kamu cenderung masih sibuk untuk berjuang, untuk memulihkan daripada sisi keuangan kamu. Dan saya apresiasi betul, karena apa? Kamu tipikal pekerja keras banget. Walaupun sejak akhir bulan November kemarin, sampai dengan hari ini, penurunan itu cukup tajam, tetapi kamu cukup berusaha keras untuk bisa memulihkan daripada sisi keuangan kamu. Dan kamu juga harus bisa memperhatikan daripada sisi pengeluaran kamu. Jangan sampai ketika kamu sedang berupaya untuk memulihkan kondisi keuangan kamu, justru pengeluaran kamu tidak terkendali. Maka dari itu, kencangkan ikat pinggang kamu dan perbaiki daripada sisi keuangan kamu. Itu poin yang paling penting. Dan yang terakhir, ketika kita bicara soal masalah hubungan asmara, di situ ada kartu Queen of Wands. Artinya apa? Secara hubungan asmara di sini memang terkadang kalau kamu cuek, kamu akan kehilangan. Tetapi kalau kamu peduli, kamu dimanfaatkan. Jadi apa? Di dalam hubungan asmara, kamu berada dalam situasi yang dilema. Kamu bingung dengan pasangan kamu. Sepertinya memang walaupun berapa lama hubungan kamu dengan pasangan kamu, sepertinya kamu selalu dibuat bingung oleh pasangan kamu. Dan di hari ini, Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020, kamu merasa bingung dengan situasi yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Dan hal ini harus betul-betul kamu perhatikan, jangan sampai kebingungan-kebingungan yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu justru malah menambah beban yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus berhati-hati tentang hubungan asmara kamu. Oke? Jadi seperti ini gambaran buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis 3 Desember tahun 2020, lengkap dan akurat. Kemudian selanjutnya yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Ace of Swords. Dan kemudian di sebaliknya ada kartu Seven of Pentacles. Artinya apa? Artinya di sini sekuat apapun kamu menjaga, yang pergi akan tetap pergi. Artinya apa? Daripada sisi keuangan, walaupun pemasukan kamu lancar, tetapi kalau kamu tidak bisa menjaga keuangan kamu, maka keuangan kamu akan mudah datang dan mudah pergi. Mudah datang, mudah pergi. Mudah datang, mudah pergi. Selalu seperti itu. Ini yang menyebabkan kenapa kamu kok sepertinya di akhir-akhir tahun 2020 ini duit kamu itu nggak ngumpul. Karena ya itu tadi, kondisi keuangan kamu mudah datang, mudah pergi. Sehingga ya kamu berada dalam situasi yang seperti ini. Memang di sini kamu bisa sih sebenarnya untuk menabung, menahan keinginan kamu beli ini, beli itu. Tetapi memang kamu nggak tahan dengan prosesnya. Kamu nggak tahan
dari benih kamu rawat sampai tumbuh sampai bisa panen lagi, kamu nggak tahan dengan prosesnya, sehingga apa, kamu terlalu prematur untuk melakukan pengeluaran daripada sisi keuangan kamu. Dan hal ini harus betul-betul bisa kamu perhatikan. Jangan sampai kamu terlalu prematur mengeluarkan pengeluaran kamu mengakibatkan ketidakstabilan daripada sisi keuangan kamu. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di situ ada kartu Ace of Swords. Kamu harus tahan banting daripada sisi usaha kamu, dari sisi usaha kamu harus tahan banting. Yang namanya usaha, tentunya masalah itu tentunya ada. Dan pastinya kamu harus bisa menyingkirkan masalah-masalah yang ada. Kemarin sudah saya katakan, di usaha kamu kenapa kok gak berkembang? Karena kamu menyimpan toksik daripada usaha kamu. Contohnya, kamu mempekerjakan seseorang yang sepertinya berpotensi menghancurkan usaha kamu, dan saat ini kamu sudah bagus bisa menyingkirkan orang-orang tersebut yang berpotensi menghancurkan usaha kamu. Dan kemudian yang kedua, kamu juga harus punya view yang lebih luas lagi, harus bisa melihat proyek yang ada di depan kamu. Memang di depan kamu ini ada proyek yang nyata, cuman sayangnya masih ada sekat yang membatasi. Nah, sekat yang membatasi ini harus bisa kamu singkirkan. Kemudian kamu bisa mengambil proyek tersebut untuk bisa kamu realisasikan, terutama daripada sisi usaha kamu. Dan apabila kamu bekerja, tentunya di sini kamu juga harus tahan banting. Karena apa? Di dalam pekerjaan kamu, semua limpahan tanggung jawab, semua limpahan beban itu diserahkan kepada kamu. Jadi mau tidak mau, kamu harus bisa menyelesaikan limpahan tanggung jawab tersebut di dalam pekerjaan kamu. Selesaikan pekerjaan kamu, karena apa? Walaupun beban tanggung jawab kamu banyak, tetapi kamu pasti bisa kok menyelesaikan limpahan beban tanggung jawab tersebut. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, sama seperti halnya menanam padi. Benih cinta, benih kesetiaan itu harus ditanam, kemudian dirawat, disirami, kemudian dihilangkan gulmanya, supaya apa? Supaya bisa tumbuh dan bisa berkembang. Artinya apa? Di dalam sebuah hubungan asmara tentunya ada hama yang ada di sekitar kamu. Sehingga apa? Sehingga hama atau gulma yang ada di dalam hubungan asmara kamu itu harus bisa kamu benamkan. Contohnya seperti ini, hubungan asmara kamu seperti tanaman padi. Makanya nggak heran ketika padi itu tumbuh, tentunya di sekelilingnya rumput itu akan tumbuh juga. Makanya petani itu mencabut rumput kemudian dibenamkan ke tanah. Supaya apa? Supaya rumput tersebut bisa tidak berkembang lagi. Sama seperti hubungan asmara kamu, ketika ada prasangka yang buruk, ketika ada kecurigaan yang melekat, maka kecurigaan itu harus dicabut dan ditenggelamkan supaya tidak mempengaruhi daripada kualitas hubungan asmara kamu dan pasangan kamu. Jadi kurang lebih seperti ini pembacaan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis 3 Desember 2020, lengkap dan akurat. Dan selesai sudah pembacaan zodiak hari ini. Ramalan zodiak hari ini Kamis 3 Desember 2020, lengkap dan akurat. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab semua komentar yang masuk di kolom komentar. Yang sudah WhatsApp mohon bersabar karena WhatsApp saya masih belum bisa saya aktifkan kembali. Yang sudah kirim pesan di Facebook dan di Instagram mohon bersabar, pasti lambat laun pasti akan saya jawab karena beberapa hari terakhir saya ada kesibukan, jadi masih belum bisa maksimal di dalam menjawab semua pesan yang masuk. Dan yang sudah request di komentar ketika sudah tenggelam, silahkan komentar di video yang terbaru. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Jaya Wijayanti, lebur dening pangasuti, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.